semuanya, perkenalkan nama saya Delanera Rizkia. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai desain penelitian eksplorasi penelitian kualitatif. Dalam klasifikasi of marketing research data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data sekunder dan kedua ada data utama. Di dalam data utama terbagi lagi menjadi dua, ada data kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Dalam objektifnya, kualitatif itu mempunyai arti untuk mendapatkan pemahaman kualitatif tentang alasan dan motivasi untuk mendasarinya. Dan sampel yang digunakan dalam data kualitatif itu menggunakan sejumlah kecil kasus yang tidak representatif dan pengumpulan datanya secara tidak terstruktur. Analisis data yang digunakan dalam kualitatif itu dengan cara non-statistik dan hasilnya itu mengembangkan pemahaman awal. Selanjutnya ada kuantitatif. Kuantitatif itu untuk mengukur data dan menganalisis hasil dari sampel ke populasi yang diminati. Sampelnya yang digunakan untuk kuantitatif itu sejumlah besar kasusnya yang representatif dan pengumpulan datanya secara terstruktur. Analisis data yang digunakan untuk kuantitatif itu menggunakan statistik dan hasilnya rekomendasi tindakan awal. Selanjutnya, ada klasifikasi kualitatif prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian kualitatif terbagi menjadi dua, secara langsung dan tidak langsung. Di dalam langsung terbagi lagi menjadi dua, secara kelompok fokus dan interview mendalam. Di dalam tidak langsung, dia mempunyai teknik proyektif dan teknik proyektif tersebut dibagi menjadi empat. Yang pertama ada teknik asosiasi, teknik penyelesaian, teknik konstruksi, dan teknik eksploratif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kelompok fokus. Kelompok fokus itu memiliki ukuran kelompok dari 8 hingga 12 orang dengan komposisi kelompok homogeneus dan responden. Suasana yang harus diciptakan dalam kelompok fokus harus suasana yang santai dan mereka mempunyai durasi waktu dari 1 sampai 3 jam untuk melakukan diskusi. Perekamannya menggunakan kaset audio dan video dan moderator dalam kelompok fokus harus memiliki keterampilan dalam pengamatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi utama dari moderator kelompok fokus. Yang pertama, ada kebaikan dengan keteguhan. Di sini, moderator harus menggabungkan data dasar yang disiplin dengan memahami empati untuk menghasilkan interaksi yang diperlukan. Jadi, moderator harus melakukan kegiatan kelompok fokus ini dengan cara yang disiplin agar interaksi yang timbul hanya interaksi yang diperlukan saja. Selanjutnya, yang kedua ada permisif. Permisif itu di mana moderator harus tetap permisif dan tetap waspada. Yang ketiga, ada keterlibatan. Keterlibatan itu berarti di mana moderator harus mendorong dan merangsang keterlibatan pribadi dari setiap anggota kelompok tersebut. Yang keempat, ada pemahaman yang tidak lengkap, di mana moderator harus mendorong responden untuk lebih spesifik dan menunjukkan pemahaman yang lengkap. Yang kelima, ada dorongan. Dorongan itu di mana moderator dapat mendorong anggota yang tidak responsif untuk dapat berpartisipasi dalam diskusi di dalam kelompok fokus tersebut. Yang keenam, ada fleksibilitas. Fleksibilitas itu di mana moderator harus bisa berimprovisasi. Yang ketujuh, ada sensitivitas. Sensitivitas itu yang berarti di mana moderator itu harus sensitif untuk memandu diskusi kelompok di dalam kelompok fokus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur untuk perencanaan dan melakukan kelompok fokus. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan proyeksi riset pemasaran. Yang kedua, harus mendefinisikan masalah yang terjadi. Yang ketiga, harus menentukan tujuan penelitian kualitatif. Yang keempat, harus menyatakan tujuan atau pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok fokus dalam diskusi. Yang kelima, harus melakukan kuesioner pemutaran. Yang keenam, harus mengembangkan garis besar moderator. Yang ketujuh, harus melakukan wawancara kelompok fokus. Dan yang kedelapan, harus melakukan tinjau kaset dan
dan analisis data, ringkas temuan, dan rencana tindak lanjut penelitian atau tindakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan dari kelompok fokus, wawancara mendalam, dan teknik proyektif. Dalam tingkat strukturnya, kelompok fokus mempunyai tingkatan yang relatif tinggi, wawancara mendalam relatif sedang, dan teknik proyektif relatif rendah. Serta untuk menemukan informasi inovatifnya, kelompok fokus tinggi, wawancara mendalam sedang, dan teknik proyektif rendah. Untuk problem responden individunya, kelompok fokus rendah, wawancara mendalam tinggi, dan teknik proyektif sedang. Serta untuk bias moderatornya, kelompok fokus relatif sedang, wawancara mendalam relatif tinggi, dan teknik proyektif relatif rendah. Dan untuk mengungkap informasi bawah sadarnya, kelompok fokus rendah, wawancara mendalam sedang ke tinggi, dan teknik proyektif tinggi. Dan untuk menemukan informasi yang sensitif, kelompok fokus tinggi, wawancara mendalam sedang, dan teknik proyektif rendah. Serta libatkan perilaku atau pertanyaan yang tidak biasa untuk kelompok fokus tidak, untuk wawancara mendalam sampai batas wajar, dan teknik proyektif iya. Dan kegunaan keseluruhannya, kelompok fokus itu sangat bermanfaat, wawancara mendalam bermanfaat, teknik proyektif agak bermanfaat. Sekian presentasi saya mengenai materi desain penelitian eksplorasi penelitian kualitatif. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.